Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan besertamu. Kita berjumpa di dalam program Sagu, Sapaan Gembala Umat. Sagu menguatkan dan merekatkan. Saudara-saudari, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 15, ayat 22 sampai 27. Mari bersama kita dengarkan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nats hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat 25. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Renungan kita kali ini berjudul Pahit Menjadi Manis. Acap kali sukacita dan dukacita berjalan seiring. Seperti bangsa Israel yang merasakan getar kemenangan di Laut Merah. Tetapi 3 hari sesudahnya menjumpai air yang pahit di Mara. Sukacita kita pun dapat segera berubah menjadi kemarahan. Di Mara, Tuhan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air, sehingga air itu menjadi manis dan bisa diminum. Suatu potongan kayu lain yang dilemparkan ke dalam berbagai situasi pahit hidup kita dapat membuat situasi itu menjadi manis. Potongan kayu itu adalah salib Yesus. Pandangan kita akan berubah saat kita merenungkan kematiannya yang penuh pengorbanan dan penyerahannya pada kehendak Allah. Penderitaan kita dapat terjadi karena dibenci orang lain, atau lebih buruk lagi, karena tidak mereka pedulikan. Namun Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Kita mungkin tidak memahami alasannya, tetapi itu adalah kehendak Bapa dan sahabat kita yang tak terbatas kebijaksanaan serta kasih-Nya. Ketika kita berkata iya kepada Allah saat Roh-Nya menyatakan rencananya kepada kita melalui firman-Nya, situasi pahit dalam hidup kita akan menjadi manis. Kita tak perlu mengeluhkan kejadian yang telah diizinkan Tuhan. Sebaliknya, kita harus melakukan segala perintah-Nya. Yesus berkata bahwa kita harus memikul salib kita setiap hari
dan mengikuti Dia. Saat kita mengingat salib Yesus dan berserah kepada Bapa, seperti Yesus berserah kepadanya, maka pengalaman pahit akan menjadi manis. David Robert. Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih baik, bukan lebih pahit.